Tunjukkan dunia hidup ini indah, melangkah bersama dalam sukacita. Tunjukkan dunia hidup ini indah. Ini yang terakhir bab 10, perlindungan tak kasat mata dari semesta. Kalau selama ini kamu heran kenapa ada niat jahat yang sudah hampir menyentuh hidupmu, tapi tiba-tiba batal di detik terakhir, percayalah, itu bukan kebetulan, itu perlindungan. Ada banyak hal yang tidak sempat kamu lihat, tidak sempat kamu dengar, dan tidak sempat kamu sadari. Tapi justru itulah bukti bahwa kamu tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Pernah ada orang yang niatnya sudah bulat untuk menjatuhkanmu, sudah menyusun kata-kata, sudah menyiapkan jebakan, sudah hampir menekan tombol yang bisa merusak langkahmu, lalu entah kenapa mendadak urung. Tangannya berhenti, mulutnya terkunci, hatinya gelisah, rencananya buyar tanpa alasan yang masuk akal. Kenapa? Karena sebelum keburukan itu sempat menyentuhmu, batin mereka lebih dulu menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ada getaran yang membuat mereka takut, ada tekanan tak terlihat yang membuat niat mereka mendadak goyah. Seolah-olah ada sosok besar yang berdiri diam di belakangmu, tidak bicara, tapi cukup kuat untuk membuat semua niat kotor langsung kehilangan nyali. Dan itulah yang banyak orang nggak paham. Sebagai jiwa terpilih, perlindunganmu seringkali bekerja sebelum bahaya sempat tiba. Yang lebih dalam lagi, penjagaan ini bukan cuma soal keberuntungan atau kebetulan yang terus-menerus terjadi. Ini adalah pagar spiritual. Ini adalah lapisan perlindungan yang dibentuk dari doa-doa yang pernah kamu ucapkan sambil menangis, dari ketulusan yang terus kamu jaga saat dunia mengajarimu untuk jadi keras, dan dari kesetiaanmu bertahan walau berkali-kali nyaris menyerah. Ada orang yang hidupnya dibiarkan terbuka, mudah dimasuki, mudah disusupi, mudah diganggu. Tapi ada juga jiwa yang sekelilingnya seperti dipasang penjagaan berlapis. Orang jahat boleh mendekat, tapi tidak semua boleh menyentuh. Niat buruk boleh muncul, tapi tidak semua diberi izin untuk terjadi. Makanya, seringkali musuh-musuhmu mendadak berubah pikiran di saat-saat terakhir. Mereka mungkin nggak ngerti apa yang mereka rasakan, tapi batin mereka tahu ada konsekuensi besar kalau mereka terus maju. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar dirimu yang sedang mengawasi. Dan orang-orang yang peka, meski niatnya gelap, bisa merasakan itu. Mereka bisa merasakan bahwa kalau mereka nekat, energi buruk itu nggak akan berhenti di kamu. Ia akan memantul balik, berbalik arah, dan menghantam sumbernya sendiri. Itulah kenapa kadang karma tidak perlu diumumkan. Kadang cukup dengan keberadaanmu saja, semesta sudah memberi peringatan diam-diam kepada siapapun yang mencoba melampaui batas. Jadi mulai hari ini, berhenti merasa bahwa kamu harus mengawasi segalanya sendirian, harus takut pada setiap gerakan orang, atau harus berjaga tanpa henti sampai kelelahan. Dengar ini dalam-dalam, kamu memang harus tetap waspada, tapi kamu tidak pernah ditugaskan untuk memikul seluruh perlindungan itu sendirian. Ada penjagaan yang bekerja saat kamu tidur. Ada benteng yang tetap berdiri saat kamu lengah. Ada kuasa yang tetap mengelilingi langkahmu, bahkan saat kamu sedang tidak tahu apa-apa. Dan saat musuh-musuhmu tiba-tiba mundur tanpa alasan yang jelas, saat rencana jahat mendadak berantakan sebelum sempat menyentuhmu, saat orang yang tadinya berani mendadak ketakutan sendiri, itu bukan karena mereka tiba-tiba berubah suci. Itu karena mereka merasakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar manusia. Mereka merasakan bahwa di belakangmu ada perlindungan yang tidak bisa mereka lawan. Ada otoritas langit yang tidak bisa mereka tipu. Ada kekuatan tak kasat mata yang siap membalikkan setiap niat busuk menjadi beban bagi pembawanya sendiri.
maka jangan lagi berjalan dengan rasa kecil. Jangan lagi merasa sendirian di medan hidup ini. Karena jiwa seperti dirimu tidak hanya diberi cahaya, tapi juga diberi penjagaan. Dan saat semesta sudah berdiri di belakangmu, bahkan musuh yang paling nekat pun akan berpikir 2 kali sebelum melangkah lebih jauh. Memiliki aura yang mengintimidasi musuh sama sekali bukan sebuah kutukan, melainkan anugerah pelindung yang tak ternilai harganya. Memang, realitas ini seringkali membuat jalan hidup yang kamu tempuh terasa sepi, karena tidak sembarang orang memiliki kapasitas untuk bertahan di frekuensi yang sama dengan kamu. Namun, pahamilah bahwa kesepian itu adalah filter alami. Sebuah saringan ketat yang menyingkirkan orang-orang palsu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk merusak kedamaian kamu. Kamu tidak perlu lagi meminta maaf atas seberapa kuat dan luasnya energi kamu. Biarkan mereka yang tidak sanggup menanggungnya pergi meresap ke belakang. Tugas utama kamu bukanlah memotong sayap kamu sendiri agar muat di dalam sangkar orang lain, melainkan terus melebarkan sayap itu dan membiarkan semesta mendatangkan orang-orang yang memang ditakdirkan terbang bersama kamu di ketinggian yang sama. Jika perjalanan kata-kata dalam video ini membongkar kesadaran kamu tentang siapa diri kamu sebenarnya, ini adalah waktunya untuk berhenti bersembunyi di balik keraguan. Peluklah erat-erat identitas kamu sebagai jiwa terpilih yang dipercaya memegang kekuatan bawaan ini. Kehadiran kamu adalah pengingat bagi dunia bahwa kebenaran masih memiliki taring dan cahaya masih memiliki otoritas untuk menyingkirkan kegelapan tanpa harus menjadi kotor. Saya sangat ingin mendengar resonansi dari kamu. Apakah kamu kerap mendapati orang-orang tiba-tiba menjauh atau merasa terintimidasi di dekat kamu tanpa alasan yang logis? Tuliskan pengalaman dan kelegaan kamu di kolom komentar di bawah. Karena satu cerita keberanian dari kamu bisa menjadi jangkar penyelamat bagi jiwa terpilih lainnya yang sedang menonton dan merasa sendirian. Jangan lupa untuk terus menyiram benih kesadaran di channel Pandangan Diri ini dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa di anak tangga kesadaran kita yang berikutnya. Tetaplah berdiri tegak dan biarkan aura kamu yang berbicara untuk kamu. Assalamualaikum warga Indonesia, saya Duta Besar Iran. Terima kasih banyak warga Indonesia, kami sangat menghargai kepedulian ini. Sini aja, ditarik. Tahu gak ini gunanya untuk apa? Untuk apa emang? Itu bisa juga dijadikan sapu lidi. Sapu lidi? Ya. Nah ini tuh dilipat dulu. Ya, dilipat gitu ya? Ya, dua, yang kiri sama yang kanan. Nanti disambungin. Sambungin? Nah. Oh, disambungin kayak gitu ya, Nis ya? Iya. Gitu tinggal di apa? Namanya di apa? Di ini lagi ya, disambung-sambungin lagi ya? Sampai jadi aja gitu. Tapi itu kan buat ini ya, buat ketupat. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa seperti ada hal-hal yang kembali ke hidupmu meski bentuknya berbeda, itu adalah salah satu tanda paling sakral bahwa musim kehilanganmu sudah hampir selesai. Restitusi bukan sekadar ganti rugi. Ini adalah bukti bahwa penderitaanmu tidak sia-sia, bahwa semua kebaikan yang dulu diremehkan, semua pengorbanan yang tidak dihargai, semua air mata yang jatuh diam-diam saat tidak ada yang membelamu, semuanya tercatat. Tidak ada satupun yang hilang dari perhitungan langit. Dan ketika waktunya tiba, pengembaliannya seringkali dibuat jauh lebih besar agar bukan cuma luka yang sembuh, tapi identitasmu juga dipulihkan. Supaya kamu tidak lagi hidup sebagai orang yang merasa dirampas, tapi sebagai pribadi yang sadar